Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Monika Oktriani Guru Singa dari jurusan Ilmu Administrasi Publik Fisip Unri Angkatan 2019. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Evaluasi Kebijakan Publik kelas A yang diampu oleh Ibu Dr. Nurlaila Melani, Esos MSI. Di sini saya akan menjelaskan 3 hal, yaitu yang pertama, tipe evaluasi kebijakan publik, yang kedua, fungsi evaluasi kebijakan publik, dan yang terakhir atau yang ketiga, pendekatan evaluasi kebijakan publik. Selamat menyaksikan. Pembahasan yang pertama yaitu tipe evaluasi kebijakan publik. Menurut beberapa ahli, ada 3 tipe evaluasi yang berkaitan dengan tingkatan-tingkatan program, yaitu yang pertama, evaluasi praprogram atau disebut juga dengan ex-ante evaluation. Nah, tipe ini dilaksanakan sebelum program diimplementasikan. Dari namanya saja sudah pra, yang artinya sebelum gitu. Jadi hal ini dilaksanakan untuk menaksir kebutuhan atau pernyataan kebutuhan pembangunan yang bersangkutan atau untuk menentukan sasaran potensial dari suatu program pembangunan per kelompok ataupun per religion. Kemudian yang kedua yaitu evaluasi tengah berlangsung atau biasa disebut ongoing atau concurrent evaluation. Nah, pada tipe ini dilakukan pada saat program itu sedang berjalan atau sedang diimplementasikan. Jadi, pada tahap tenggang waktu program itu berjalan, disitulah dievaluasi. Kemudian tipe yang ketiga yaitu evaluasi setelah berlangsung atau biasa disebut ex post evaluation. Pada tipe ini dilakukan setelah program itu berjalan atau setelah diimplementasikan untuk menilai dampak dan sejauh apa pengaruh dari program itu dengan menghitung seberapa jauh program itu dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan dari awal. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu fungsi dari evaluasi kebijakan publik. Secara keseluruhan, fungsi kebijakan memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antara berbagai dimensi realitas yang diamati. Nah, di sini evaluator dapat menemukan variabel-variabel kebijakan yang memengaruhi keberhasilan dari pelaksanaan suatu program. Jadi dengan demikian, evaluator dapat mengidentifikasi tujuan-tujuan yang akan tercapai, mengapa tujuan itu harus dicapai, dan bagaimana cara mencapainya. Kemudian yang kedua yaitu kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lain, sesuai dengan SOP ataupun standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan. Kemudian, fungsi yang ketiga yaitu auditing. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah output atau hasilnya itu benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran maupun penerima lain. Misal individu, keluarga, birokrasi, desa, dan lain sebagainya. Jadi, yang dimaksudkan oleh pembuat kebijakan tidak adakah penyimpangan dan kebocoran yang telah terjadi. Kemudian fungsi yang keempat yaitu accounting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan yang telah dilakukan. Dalam kaitannya atau korelasinya dengan dampak, evaluasi implementasi mengamati dampak jangka pendek maupun jangka panjang ataupun dampak sementara. Sedangkan evaluasi dampak itu mengamati dampak tetap atau dampak jangka panjang. Dalam penelitian ini, jenis evaluasi yang akan dilakukan adalah evaluasi implementasi untuk mengamati dampak jangka pendek, seperti itu.
Pembahasan selanjutnya yaitu pendekatan-pendekatan dari evaluasi kebijakan publik. Yang pertama, evaluasi semu. Asumsinya itu seperti ukuran manfaat atau nilai yang terbukti dengan sendirinya. Contohnya seperti jumlah lulusan pelatihan, jumlah unit pelayanan medis yang telah diberikan. Kemudian tekniknya itu seperti sajian grafik, tampilan tabel, angka indeks, analisis dari seri waktu. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu evaluasi formal. Asumsinya tujuan dan sasaran dari pengambil kebijakan dan administrator yang secara remi diumumkan. Hal ini merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai. Contohnya itu seperti evaluasi program pendidikan. Kemudian tekniknya itu biasanya dilakukan pemetaan sasaran, pemetaan hambatan, klarifikasi nilai, kritik, dan analisis cross-step. Kemudian pendekatan yang ketiga yaitu evaluasi keputusan teoritis. Asumsinya itu seperti tujuan dan sasaran dari berbagai pelaku yang diumumkan secara formal ataupun diam-diam. Cara untuk mengatasi kekurangan evaluasi semu dan formal atau kurang dan tidak dimanfaatkannya informasi kinerja, ambilitas, kinerja tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Nah, adapun tujuan utamanya yaitu menghubungkan informasi mengenai hasil-hasil kebijakan dengan nilai-nilai dari berbagai pelaku kebijakan. Kemudian teknik yang dilakukan itu biasanya ada brainstorming, analisis argumentasi, analisis survei pemakai. Baik, sekian dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih